Oke, pemirsa V-Channel TV yang sangat spektakuler. Kembali lagi bersama saya, Andrew Nugraha. Nah, tadi sebelum break, saya share tentang 4 tipe manusia. Tipe pertama adalah tipe orang dominan. Anda sudah tahu tadi saya share banyak hal. Orang dominan kerjanya, gayanya suka perintah-perintah, rada bosi, rada suka nyuruh-nyuruh. Itu ciri orang dominan. Nah, ciri kedua, tipe kedua adalah tipe orang intim. Tipe orang intim itu tipe yang bagaimana? Tipe orang intim adalah tipe orang yang mudah bergaul. Kemana-mana dia pergi, dia bisa meyakinkan orang. Kemana-mana dia pergi, dia bisa bangun suasana. Kemana-mana dia pergi, banyak temannya. Anda jangan heran, orang intim itu bisa pagi ditraktir orang, siang ditraktir orang, sore ditraktir orang, malam juga ditraktir orang. Kenapa? Karena temannya banyak. Dia kuat di dalam membangun hubungan. Anda perlu orang-orang sales, Anda perlu dapatkan orang-orang yang tipe pembangun hubungan. Anda butuh sales Anda maju, Anda perlu mempunyai orang-orang tipe pembangun hubungan ini lebih banyak. Mengapa? Karena mereka lebih bisa untuk ketemu orang. Kadang-kadang kata-katanya tidak habis, karena dia banyak yang dia bisa ceritakan. Cuma memang kelemahannya kadang-kadang tidak fokus. Nah, Anda perlu bantu mereka untuk fokus. Bicara administrasi, kadang-kadang kacau banget lah. Orang dominan, orang intim itu pasti kacau sekali administrasinya. Nah, tipe ketiga adalah tipe orang stabil. Kenapa namanya stabil? Karena tipe orang stabil ini kalau Anda ngobrol dengan dia, cenderung jawabannya cuma 3. Ya, tidak, ya nggak tahu. Kalau di Makassar, orang stabil jawabannya 3. Ya, tidak, nggak tahu mi. Anda mungkin lihat orang-orang seperti itu. Anda lihat tipe-tipe seperti itu. Dia ada di sekitar kita. Dia adalah orang yang kadang-kadang tidak mau memberi sebuah keputusan karena rasa sungkan, rasa tidak enak. Dia cenderung, tipe orang stabil cenderung ketika ambil keputusan, cenderung ambil keputusan yang lebih pelan. Kalau orang dominan intim, pokoknya sekarang. Orang intim, ayo kita kerja, saya punya teman banyak. Orang stabil itu cenderung kalau ambil keputusan belakangan. Kenapa? Cenderung tidak mau beresiko. Kalau orang dominan intim, resiko itu nomor 2. Sikat saja dulu, resiko belakangan. Orang intim terbalik. Orang intim dia mau lihat dulu, teman-temannya sudah lari kah? Ketika teman-temannya sudah lari, baru dia berpikir, oh teman-teman sudah lari, baik saya juga mau siap-siap lari. Anda mungkin tersenyum, Anda tertawa, tapi itu tim Anda. Orang stabil cenderung tidak suka konflik. Orang stabil cenderung suka damai-damai dengan orang. Orang stabil cenderung tidak mau emosional. Kalau sampai orang stabil marah, itu karena dia sudah numpuk lama. Anda jangan heran ketika ada orang stabil, ada teman Anda mungkin yang marah, kemudian dia berkata begini, kamu tahu dulu, saya dulu itu waktu tanggal 1 Januari 2014, waktu tahun baru, kamu bilang saya gila. Itu sakitnya di sini. Tapi ngomongnya sudah 6 bulan kemudian. Kenapa baru keluar? Karena memang mereka tipe orang yang cenderung lambat berespon, lambat bereaksi. Cenderung lebih hati-hati. Nah, tipe orang stabil, kalau tadi saya sudah jelaskan, tipe orang dominan, orang intim, dia kalau marah, cepat, cek, 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 cek. Selesai juga cepat, selesai. Dia marah sekarang, setengah jam lagi, bisa ngajak makan siang. Dia marah sekarang, 1 jam lagi, bisa minta tolong. Orang stabil tidak. Orang stabil dia marahnya lama. Orang stabil marahnya itu pelan. Tapi begitu dia marah, Anda bisa kaget lihat seperti gunung meledak. Dan dia bisa ingat semua yang sudah lama. Semua yang sudah 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Nah, problemnya adalah ini.
Orang dominan, orang intim adalah orang yang cenderung tidak mengingat dalam jangka waktu yang panjang. Makanya ketika orang stabil marah, dan mereka berkata gini, kamu ingat 6 bulan yang lalu, orang dominan, orang intim cuma bilang, hah? Oh ya? Masa? Kenapa? Karena memang orang dominan intim adalah pengingat jangka pendek. Orang stabil cenderung mengingat lebih panjang. Jadi Anda jangan heran kenapa seringkali terjadi konflik di dalam perusahaan Anda, terjadi konflik di dalam pekerjaan Anda, terjadi konflik di dalam rumah tangga Anda. Karena kita tidak saling kenal satu dengan yang lain. Orang stabil itu orang yang selalu mau damai. Makanya kalau dia ditanya selalu berkata terserah. Ketika dia ditanya apapun, dia cenderung membuat orang lain yang buat keputusan. Dia cenderung membuat orang lain yang mengambil keputusannya karena dia tidak ingin ambil risiko. Jadi, para pemirsa, Anda mungkin punya teman-teman orang stabil. Itu ciri mereka. Ciri terakhir, karakter terakhir adalah orang cermat. Orang cermat itu selalu mengingat hal detail. Selalu mengingat hal-hal yang orang dominan intim gak ingat, dia masih ingat. Makanya biasanya orang cermat itu ditaruh sebagai orang accounting. Nah, problemnya adalah ini. Orang sales Anda adalah orang dominan, orang intim. Orang accounting Anda adalah orang cermat. Orang dominan intim ini habis entertain tamu, entertain calon customer, pulang bawa nota. Pertanyaannya begini. Orang accounting tanya begini, ini habis apa ini? Kenapa ada nota? Ya, habis entertain orang. Berapa orang yang di-entertain? 3 orang. Orang accounting bisa tanya gini, kok ayamnya 4? Anda mungkin tersenyum, Anda tertawa. Kenapa? Karena mereka orang cermat. Mereka melihat hal-hal detail. Orang intim, orang dominan, yang penting pekerjaan selesai, beres. Orang cermat ngelihat satu-satu. Orang intim, dominan cenderung suka potong kompas. Orang cermat suka melewati proses yang jelas. Makanya mereka kadang-kadang untuk orang dominan merasa kok orang cermat, orang stabil ini rasanya lemot ya. Rasanya buffer melulu, rasanya lambat sekali. Itu tipe mereka. Orang stabil dan orang cermat itu tipe administrator yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak saling tahu, maka yang terjadi konflik. Kalau kita tidak saling tahu, kita tidak saling kenal, yang terjadi kita cuma marahan. Nah, hari ini saya sudah share beberapa hal. Bagaimana kita bisa membangun tim kerja yang spektakuler. Yang pertama tadi adalah Anda harus tidak mementingkan diri sendiri. Anda harus belajar berpikir untuk orang lain. Yang kedua adalah Anda perlu mengenal karakter orang lain. Anda perlu kenal karakter tim Anda. Ada orang dominan, ada orang intim, ada orang stabil, ada orang cermat. Semua punya karakteristik masing-masing. Semua punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, yang sempurna cuma yang di atas. Nah, ketika kita ada di sini, kita masih ada di dunia, kita perlu belajar untuk mengerti orang lain. Kita perlu belajar untuk bisa beradaptasi dengan orang lain. Mudah-mudahan apapun yang saya sharingkan hari ini bisa menjadi bagian dalam membuat tim Anda menjadi lebih spektakuler. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini, saya tahu masih banyak hal yang harus di-sharingkan untuk bisa membangun tim yang spektakuler. Tetapi at least paling tidak 2 hal ini bisa menolong Anda untuk bekerja lebih rileks, lebih santai, tetapi lebih maksimal. Prestasi Anda lebih tinggi. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sharingkan hari ini bisa membuat tim Anda menjadi tim yang spektakuler. Akhirnya saya hanya ingin katakan tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai pemenang. Saya Endro Nugraha akan kembali bersama dengan pemirsa V-Channel TV minggu yang akan datang, hari Senin jam 8 pagi. Jangan pernah menyerah dan selalu stay tune bersama V-Channel TV. Sampai berjumpa minggu yang akan datang.